Kau, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami tahu Tuhan bahwa jaminan hidup kami adalah Engkau yang penuh dengan kepastian, yang tidak pernah bisa tergoncangkan. Karena dunia penuh ketidakpastian dan dunia pasti digoncangkan. Kami bersyukur kami memiliki jaminan adalah Engkau, Allah yang sudah membuktikan bahwa Engkau tidak pernah berubah. Hari ini, kemarin, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kalau Engkau memimpin bangsa Israel zaman dahulu dengan tiang awan dan tiang api, kami percaya bahwa Allah yang sama yang tidak pernah berubah, itu juga yang memimpin kami dengan tiang awan dan tiang api. Kalau zaman dulu Engkau membelah laut menjadi dua, menghentikan badai dan melakukan banyak pekerjaan yang ajaib, kami percaya bahwa hari-hari ini Engkau tidak pernah berubah, Tuhan. Engkau sanggup melakukan mujizat demi mujizat yang melampaui segala akal yang supranatural. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, tapi Engkau Allah yang menentukan keadaan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur, itu yang membuat kami kuat atas apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan. Kami selalu memandang Engkau, fokus kepadamu, bergantung sepenuhnya kepadamu, mengandalkan dan percaya kepadamu. Karena ketika perhatian kami tidak lagi kepadamu, kami akan digoncangkan. Kami hanya perlu fokus, Tuhan, kepadamu. Kami terus terpaut hanya kepadamu. Kecenderungan hati kami terus kepada firman-Mu. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Ada banyak kegoncangan terjadi hari-hari ini, Tuhan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah tergoncangkan diam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mau diakurasi, terus dibentuk ulang, dicetak ulang. Ada banyak yang tidak akurat dalam hidup kami. Kecenderungan hati, dasar keyakinan, gaya hidup kami mungkin, Tuhan. Sudut pandang kami berdoa supaya semakin hari semakin diakurasi, semakin selaras firman Tuhan, semakin ilahi, Tuhan. Kami boleh mengalami banyak hal, tapi kami boleh merespon ilahi. Karena kami punya pikiran Kristus dan kami mengambil keputusan ilahi. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami semakin ilahi, kami mengenakan apa yang tidak mati dan yang tidak binasa. Kami boleh berkata, Hemau, di mana sengatmu? Engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan di jalan kemenangan, bahkan kami lebih dari pemenang. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kami boleh menangkap apa yang kami dengar. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh menjadi kebenaran yang memerdekakan dan mengubahkan kami. Kami bergereja setiap minggu bukan hanya duduk diam dengar, tapi kami mengalami transformasi, Tuhan. Hidup kami berubah dan orang boleh melihat kami menjadi bukti kemuliaan Tuhan. Orang boleh melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan firman kepada jemaat-Mu. Dan sepanjang firman Tuhan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita masuk ke akhir tahun, bulan Desember, perayaan Natal. Saya harus memberikan informasi, saudara. Gereja ini sejak didirikan, ya, mungkin yang dari awal ikut gereja ini, saudara.
Kami tidak merayakan khusus Natal, ya. Jadi setiap Natal saya tekankan justru menjadi berkat bagi keluarga. Ya, jadi karena apa? Karena memang ya ini sebenarnya nilai-nilai yang disampaikan oleh founder ya. Penatua kita dulu yang sudah meninggal, bahwa banyak orang di sana tidak mengerti bahwa Yesus itu lahir tanggal 25. Ya mereka Yesus itu hidup gitu ya, lahir. Dan marilah kita kadang-kadang lebih ke arah perayaannya gitu ya, karena kegiatannya. Tapi biarlah kalau mereka tanya, kita bilang bahwa Yesus lahir di saya memperingatinya setiap hari begitu ya. Tapi kan sekali lagi kita bermasyarakat, betul nggak? Kita bernegara, jadi hampir mengakui semua agama ada hari rayanya. Maka itu GKKD Bandung Pusat akhirnya membuat perayaan Natal. Nah maka itu saya kami tunduk dan taat kepada peraturan Bandung Pusat, akhirnya kami bergabung. Jadi tanggal 25 Desember nanti silakan Bapak Ibu kita merayakan Natal bersama-sama dengan Bandung Pusat. Tapi kalau untuk gereja kita memang dari awal kami tidak mengadakan perayaan Natal ya. Tapi bukan berarti tidak setuju dengan perayaan Natal. Hati-hati ya. Jangan ini sesat, ini ekstrim, bukan ya. Terlebih penting justru kita menyampaikan bahwa Yesus itu tidak hanya lahir 25 Desember, tapi Yesus harus lahir di hati Bapak tuh setiap hari ya. Nah ini jadi mohon dimengerti kenapa ya GKKD Lembang kok nggak pernah ngerayain Natal. Mungkin juga teman-teman di BKSK tanya terus sejak berdiri kok nggak pernah ngerayain Natal. Ya polisi kan akhir tahun gini ketua BKSK Pak Sadrak nanya, Natalnya GKKD tanggal berapa, polisi akan jaga dan segala macam. Sejak ini didirikan nggak pernah saudara polisi jaga kita. Nah karena saya selalu bilang kami Natalan di pusat dan segala macam. Tapi lebih ke arah biarlah kita menghadirkan Natal, amin. Hidup kita, mungkin Natal seperti ini kita harus kumpul keluarga, amin. Ya mau yang Muslim, mau yang Kristen. Tapi percayalah kita bukan hanya sekedar merayakan ya, tapi kita hadirkan Natal dalam hidup kita. Yesus yang sudah lahir. Ya, supaya mereka boleh melihat Yesus lahir dalam hidup kita dan mereka merindukan Yesus lahir dalam hidupnya. Amin. Jadi itu keterangannya, karena ada banyak yang baru kan yang gak mengerti tentang perkara ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar topik 1 bulan ini memang tentang Yesus ya, tentang Natal. Hari ini kita belajar tentang Yesus adalah terang dunia. Mari kita baca Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bergiliran ya. Saudara ini saya pikir saudara setiap bulan Desember pasti dengar firman kebenaran ya tentang Yesus. Tapi saya rindulah, saya sampai bilang Tuhan kau wahyukan dirimu lah. Karena mungkin jemaat sudah banyak dengar ya, YouTube segala macam sudah bagikan tentang bagaimana Yesus lahir. Tapi saya rindu bahwa hari ini Tuhan punya satu pewahyuan yang baru. Amin. Kita lihat Yesaya 9 ayat 1 dan 7. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon, tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat yang kedua silakan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumpuran darah akan menjadi umpan api. Ayat yang ke-6.
Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkuasa di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, Yesaya 9 ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Ada banyak agama-agama lain mengklaim bahwa Yesaya 9 ini adalah nubuatan nabinya, saudara. Ya, tetapi kalau saudara baca di Lukas, di Injil Yohanes, nubuatan ini ditulis kembali. Jadi ini bukan cerita kepada nubuat nabi-nabi yang lain. Tapi ini ada cerita nubuatan Yesaya tentang Yesus. Amin ya. Yesus dan apa yang dilakukan ya oleh Yesus. Saudara, ya. Dan saudara tahu bahwa nubuatan Yesaya ini sampai Yesus lahir, saudara, ini jaraknya itu 600 tahun. Wih, jauh banget saudara, betul nggak? Jadi nubuatan Yesaya waktu ngomong ini ya, menubuatkan ini firman Tuhan lewat Yesaya sampai digenapi Yesus lahir ini 600 tahun. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudaraku mengimajinasikan bahwa selama 600 tahun ini saudara, itu betul-betul kegelapan menyelimuti bangsa Israel. Ya, mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami penindasan. Ya, mereka mengalami tekanan baik secara politik, secara ekonomi, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel hidup di dalam kegelapan bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tapi 600 tahun. Saudara bisa mengerti ya? Bayangkan. Jadi nubuatan ini betul-betul dinantikan oleh bangsa Israel. Betul? Ada pembebas. Betul nggak? Ya, ya. Nah, saudara, kita harus mengerti perkara ini. Bahwa Yesus itu bukan pribadi yang biasa gitu. Makanya kesadaran kita saya ingin hari-hari ini saudara melihat figur Yesus. Pribadi Yesus ini dahsyat sekali. Kita memang sudah mengakui saudara. Tapi saya ingin menegaskan kembali. Saudara, kita lihat ayat yang pertama. Ya, kita mau gali ayat demi ayat saudara. Mungkin kalau saudara saya Lukas, Yesus lahir di kandang Betlehem, saudara mungkin sudah sering dengar lah saudara ya. Nah, saya pertama, saya akan bacakan. Tetapi tidak selamanya akan ada Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Oh, saya melihat waktu saya mempersiapkan firman ini, tetapi tidak selamanya menjadi hidup, saudara. Kenapa? Ini bukan hanya sekedar nubuatan di zamannya saya, tapi ini harusnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Tidak selamanya saya mengalami penderitaan. Tidak selamanya saya mengalami pergumulan. Tidak selamanya saya ngontrak rumah. Tidak selamanya. Amin. Bilang dong, tidak selamanya kamu menangis terus. Tidak selamanya kamu bergumul terus. Tidak selamanya. Kenapa nubuatan pertama dibilang tidak selamanya? Betul nggak saudara? Karena banyak anak Tuhan, dia percaya Yesus, dia pikir apa yang dialami itu harga mati. Tidak ada jalan keluar, pasti selamanya saya akan seperti ini. Betul nggak saudara? Di alam bawah sadar kita, bagaimana mungkin saya punya ini, bagaimana mungkin saya mengalami keluar dari pergumulan. Karena kita punya 1001 alasan, kita berkata selamanya. Oh, hanya kasih Tuhan yang tidak berubah, saudara. Tapi hidup saudara, pergumulan saudara tidak selamanya. Amin. Saudara bisa tangkap ini. Ini hidup banget, saudara. Kenapa itu baru ayat pertama? Betul nggak, saudara? Tidak selamanya. Apa katanya? Akan ada. Saya ingin ini menjadi hidup buat saudara. Bapak Ibu, amin. Kalau data dan fakta saudara hari-hari ini.
kok begini ya, kok begitu ya. Saudara tahu nggak 2026 ini itu makin sulit loh. Sangat sulit. Saudara. Ya, nanti akhir tahun saudara ikut doa semalaman. Saya mau bagikan apa yang Tuhan pesankan sama saya untuk jemaat. Ya. Sangat sulit saudara. Nah, kalau saudara nggak punya bekal, betul nggak? Firman yang hidup dalam hidupmu, kau akan digiring oleh sistem Babel, oleh iblis, oleh sistem dunia. Kau akan berkata, selamanya. Bukan tidak selamanya, selamanya saya pasti begini. Pasti gak ada jalan keluar. Gini lagi. Buktinya Tuhan gak jawab doa kok. Buktinya saya masuk lagi dalam perkara yang begini. Buktinya suami saya gak berubah, istri saya gak berubah, ekonomi saya gak berubah. Saudara, kalau kita tidak punya firman yang hidup dalam hidup kita akan menjadi orang yang apatis. Betul? Saya rindu Natal tahun ini memberikan firman yang hidup bagi saudara. Mulai dengan kata-kata tidak. Amin. Di cut off. Tahu di cut off itu? Dipotong, betul nggak? Amin. Karena Yesus lahir. Amin. Karena dia ada di dunia. Dia bilang tidak selamanya Pak Reno. Aku cut off hidupmu. Aku setelahnya yang akan berperan dalam hidupmu. Betul gak? Amin. Jadi ayat pertama berkata, tetapi tidak. Yang keras ya, deklarasi. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman dalam hidupku. Amin. Apapun itu. Kau bisa tulis. Tidak selamanya. Tuhan datang ke dunia. Dia memberikan dia cut off. Dia potong. Amin. Ya. Ada pengharapan. Apapun yang terjadi di 2026 ada banyak hal. Firman Tuhan kata tidak selamanya. Amin. Ada kesuraman. Artinya kita dibedakan. Betul nggak? Karena Yesus lahir. Karena dia lahir dinubuatkan untuk mengganti kesuraman saudara. Amin. Tapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Katakan dalam hatimu, tidak selamanya ada kesuraman dalam hidupku. Badai pasti berlalu. Amin. Saya nggak tahu badainya apa ya saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami badai, saya nggak ngerti. Baik, ayat yang kedua, kita lanjut ya satu-satu. Bangsa, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya kecil atau besar saudara. Terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya saudaraku, ini bukan karena ide kita. Bukan karena kemauan, maksudnya bukan lahir dari ide kita saudara. Bukan dari kekuatan kita. Tapi karena Yesus, amin. Yang dinubuatkan inilah yang menginisiasi bahwa kegelapan harus menyingkir. Karena dia datang menjadi terang yang besar, amin. Kalau kau punya Yesus dalam hatimu, tapi kau gak mengalami terang yang besar, perlu dipertanyakan. Betul? Question itu. Seharusnya karena itu ide dia. Dan dia datang. Untuk apa? Menjadi terang yang besar. Artinya kegelapan sebesar apapun bisa disingkirkan karena terangnya besar. Amin. Siapa yang senang hidup dalam kegelapan? Saya mau tanya nih, angkat tangan deh. Enggak ada. Kemarin malam Mbak Minten, ya lama gak ke rumah karena harus masak. Malam-malam masuk kamar, orang lain lampunya nyala, kenapa lampu kita gelap? Mbak Minten, bu, lampu gelap. Saya bukan
apa? Bukan teknisi gitu ya. Saya buka, semua tetangga nyala semua. Waduh, Mbak, ini korslet ini. Saudara, karena saya lagi nyiapin ini, saudara, saya berpikir, udahlah, karena saya juga nggak laki-laki, nggak tahu di mana. Saya juga udah malam mau ketuk-ketuk tetangga mau gimana. Saya nggak punya orang dekat di situ. Saya bisa bilang, udahlah Mbak, kita gelap-gelapan sampai pagi. Bisa begitu kan, saudara? Tapi karena kita tidak suka gelap, betul nggak? Saya bilang tidak selamanya. Saya cari saudara, saya oprek. Apalagi, tiba-tiba kayaknya ini itu dioprek, nyala, luar biasa. Saudara mengerti bahwa kita tidak suka gelap. Amin. Iblis suka gelap. Dia ingin kegelapanmu semakin besar. Tapi Tuhan menghadirkan terang yang besar. Amin. Jadi dia katakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kita, ya bangsa itu kita, yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Tuhan mau pastikan kau tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Amin. Karena telah melihat terang yang besar. Kalau dia sudah melihat terang, ya dia mengalami terang dong. Artinya kegelapan apapun yang kita alami saat-saat ini, percayalah dia menghadirkan terang. Makanya judulnya Yesus itu terang dunia ya saudara ya. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Jadi ini harus menjadi dasar keyakinan. Yang pertama, tidak selamanya. Betul? Saya hidup dalam kesuraman. Yang kedua, sudah terbit terang. Betul nggak? Terang telah bersinar atasku karena aku punya Yesus. Aku tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Saudara, kalau saudara berjalan dalam kegelapan, saudara bisa tersesat. Betul nggak? Saudara, kalau saudara berjalan di kegelapan, saudara kan banyak menabrak, betul nggak? Saya kemarin nabrak sana, nabrak sini untuk cari senter, saudara. Ya, karena saya harus cari terang dulu supaya nggak nabrak. Kenapa banyak anak Tuhan seringkali nabrak sana, nabrak sini, bikin kekacauan sana? Karena tidak hidup dalam terang. Betul nggak, saudara? Kalau kau hidup terang, kau ada pimpinan, betul nggak? Kau nggak nabrak sana sini. Amin, saudara. Kau punya hikmat. Oh, harus begini. Oh, karena terang itu yang memimpin saudara. Amin. Kau nggak mengalami kebingungan karena dia terang. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan mereka dapanmu seperti di waktu. Ini dalam sekali saudara. Saya ingin bagikan buat saudara. Saudara yang bisa menimbulkan banyak sorak-sorak hanya Yesus. Tahu nggak menimbulkan, saudara? Artinya saudara, kehidupan kita seringkali tidak ada sukacita sebetulnya. Betul nggak? Setiap hari kita ditekan, bangun tidur kita ditekan. Saya nggak ngerti masalahnya apa, tapi tiba-tiba kita ditekan, ketemu orang, kita mengalami banyak hal, interaksi dengan ABC, tiba-tiba kita sulit untuk bersorak-sorak, bersukacita. Kenapa pada dasarnya kehidupan dunia ini mencetak kita sulit untuk bersukacita dan bersorak-sorak? Karena tekanan. Tapi Yesus, amin, menimbulkan. Luar biasa itu kata-kata menimbulkan, saudara. Apa saudaraku? Sorak-sorak. Orang yang hidup dalam kegelapan tuh identik dengan penderitaan, air mata, sakit, penyakit, betul nggak? Tekanan, ikatan dan segala macam. Gak mungkin ada sorak-sorai sukacita di situ, saudara. Tetapi dikatakan engkau, Yesus, menimbulkan apa, saudara? Banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar.
Bukannya sukacita yang kecil, tapi sukacita yang besar. Supaya kita bersukacita di mana? Di hadapan Tuhan. Firman ini bilang gini, sukacita kayak apa sih? Sukacita pada waktu panen. Pak Gultom ini yang bisa jelaskan. Saudara, panen itu saat dimana dinanti-nantikan petani, betul nggak? Kalau dia terlambat, aduh kenapa ya nggak panen? Saya sudah lakukan ini, kenapa nggak panen? Petani saudara, itu sukacitanya kalau pada waktu panen, betul? Apalagi harganya tinggi. Bisa sorak-sore itu. Pagi hari senyum itu. Nggak ada yang nyuruh, betul nggak? Pak Gultom senyum-senyum sama Bu Gultom. Halo darling, good morning. Betul nggak saudara? Karena panen berhasil, betul nggak saudara? Saudara bisa rasakan bagaimana Tuhan memperlihatkan bahwa sukacita yang dihadirkan dalam hidup kita itu seperti itu. Sehingga apa? Kerja keras, penderitaan Pak Gultom. Pagi hari harus nyangkul, bersihin rumput dan gak sebanding. Betul gak Pak Gultom? Dengan panen. Saudara, Tuhan akan lakukan itu atas hidup kita. Amin. Karena sukacita yang seperti apa? Sukacita panen. Saudara akan bersorak-sorai. Oh Tuhan, terima kasih. Aku sebenarnya gak melakukan banyak sih. Tapi Tuhan yang berperang atas hidup saya. Tuhan yang mengganti kesuraman saya. Tuhan yang mengganti penderitaan saya. Luar biasa Tuhan, ajaib Tuhan. Aduh Tuhan. Betul gak saudara? Kenapa Yesuslah hidup? Supaya saudara setiap hari bersorak-sorak. Amin. Karena begitu seringnya saudara ditekan. Ini luar biasa loh Yesus lahir di saudara. Dia menimbulkan, amin. Kau yang kerja di kantoran, target demi target. Ya, menekan. Kita gak punya masalah, tapi target menekan kita saudara. Dan dikatakan di waktu panen, saya tadi terangkan ya. Dan seperti orang bersorak-sorak di waktu apa? Bagi-bagi jarahan. Saudara, kalau orang perang, waduh, risikonya luar biasa saudara. Mati taruhannya. Tapi kalau sudah menang, menang itu udah kemenangan yang luar biasa, itu ada sudah sorak-sorai. Tapi kalau kita bisa mengambil banyak jarahan dan bagi-bagi. Kebayang, saudara kayak gimana itu sorak-sorainya? Ngerti ya? Jadi gini loh saudara, Yesus lahir di dunia, dia itu gak tanggung-tanggung menimbulkan sorak-sorai dalam hidup saudara. Amin. Dia itu gak tanggung-tanggung cut off, potong hidup saudara. Udah kamu gak usah ngalami kesuraman lagi. Bagianmu sekarang tuh sorak-sore. Amin. Seperti apa? Seperti orang waktu panen. Seperti waktu orang bagi-bagi jarahan. Kebayangkan kalau saya perang terus jarahannya emas. Saya kasih 10 kilo. Wah senang banget. Betul gak saudara? Orang kemarin aja saya perang bawa sepatu saudara senang semua. Amin, amin saudara. Maksudnya gitu maksudnya. Kita harus punya dasar keyakinan kan ini nubuatan dan sudah terjadi. Amin. Lanjut ayat yang keempat. Oke, ayat yang keenam. Yang keenam. Kuk dan gandar. Selanjutnya, sebelumnya. Nah, oke, ayat yang keempat nih ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kuk yang menekan. Menekan siapa saudara?
saudara dan saya, betul nggak? Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas, karena bangsa Israel dulu ditindas, dibudak ya saudara, telah Yesus patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi saudara, kalau saudara mengalami kuk yang berat sekarang nih, ya, karena pasti saudara nggak akurat. Karena biasanya kuk yang benar itu enak dan ringan kan. Kalau kuk saudara mulai menekan dan berat itu berarti ada yang nggak beres nih. Tapi percayalah saudara, Tuhan, amin, yang akan mematahkan. Ya, bicara kuk dan gandar yang dipatahkan Tuhan itu, saya baca tafsiran dan terjemahan yang lain, itu sama seperti ada kemenangan militer yang dahsyat. Kebayang nggak saudara? Jadi kuk dan gandar kita yang menekan itu dihancurkan. Tuhan kasih kuk yang enak dan ringan. Karena apa? Kemenangan militer. Tuhan yang akan mengangkat kuk dan gandar kita. Amin. Saudara, saya rindu supaya ini bulan Desember ini kita merefresh fokus kepada pribadi yang namanya Yesus. Dan kita harus percaya bahwa apapun kuk gandarku selama ini sudah dipatahkan. Telah kau patahkan. Sehingga kita ringan. Sehingga kita tidak punya kuk lagi. Kita penuh dengan sorak-sorai. Kita penuh dengan sukacita. Hidup kita tanpa pergumulan. Bisa. Karena Yesus lahir untuk itu. Betul gak? Kita bisa terus sorak-sorai. Pergumulan itu karena ada ketidakakuratan. Begitu tidak akuratan kita lebih selaras terus. Hampir gak ada pergumulan. Karena respon kita, respon Kristus. Sudut pandang kita, sudut pandang Kristus. Betul gak? Sehingga kita merasa itu enak dan ringan, saudara. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa apapun kuk saat ini, Tuhan telah patahkan. Amin. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya. Suatu ketika kemarin kita ngobrol-ngobrol, ya, ada salah satu, ya saya nggak sebutkan, ada pemimpin begitu di Banjarbaru, saudara, dia ngalami satu masalah, sehingga dia berpikir gini, aduh, kayaknya sih saya males ya pelayanan begini, depono, banyak konflik, begini, aduh, ruwet banget, saudara. Terus saya jadi kepikiran, saya pengen pensiun dini. Pengen, pelayanan aja bisa pensiun dini, saudara. Saya pulang aja ke kampung halaman saya, membantu orang tua saya berkebun. Saudara, kuk dan gandar yang kuat bisa membelokkan kita tuh dari visi dan tujuan Tuhan. Betul gak? Saya dengerin, saudara. Saya pikir, apa gak salah? Saya bilang, memang panggilanmu berkebun. Kalau berkebun, kenapa gak dari dulu? Saya ngobrol. Jadi ada jeda waktu, saya pergi ke Essexto karena hotel kami ada mall, saudara, depannya. Saya ngobrol dengan dia. Dia bilang, tapi aku udah gak mungkin selesai, ini terlalu berat. Saya mati gaya, udah banyak jurus. Saya bilang, Tuhan yang selesai. Saya ngobrol panjang, saudara. Sampai saya bilang, saya akan doakan dari Bandung. Tapi saya nggak setuju kamu pulang kampung berkebun. Saya rindu kau dipakai Tuhan luar biasa. Karena panggilanmu di sini. Sampai dia bilang, doakan saya ya Mbak. Akhir bulan ini saya akan selesaikan. Saudara, banyak kuk, banyak gandar yang menekan kita sehingga membelokkan kita dari tujuan Allah. Betul? Dari panggilan Allah semula. Saudara, hati-hati dengan kuk dan gandar. Betul? Kita harus percaya bahwa seberat apapun kuk dan gandarku, ada kemenangan militer yang sangat dahsyat yang mematahkan. Amin.
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena tujuan iblis menekan, memberikan hook supaya kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita pikir ngapain pelayanan? Ngapain? Punya banyak alasan. Saudara. Tapi pada intinya karena hook yang kau bawa berat. Sehingga kau gak mau lagi hidup dalam panggilan Tuhan. Tapi hari ini ada kabar berita. Dia sudah ada di hatimu. Dia sudah lahir di dunia. Dia mengalami, memberikan kemenangan yang super dahsyat. Kemenangan militer. Sekarang banyak sekali kok, saudara. Banyak orang pikir, ngapain sekarang kita pelayanan? Pelayanan perlu duit. Untuk makan aja susah. Sehingga para hamba Tuhan mulai menurunkan standar. Karena zaman susah, ya sudahlah, boleh ya, bukan berarti nggak boleh online ya, semuanya yang tidak mengeluarkan uang. Bukan seharusnya dinaikkan standarnya, betul? Karena itu kuk yang dipasang oleh iblis. Tapi Tuhan patahkan itu. Tuhan justru mau ganti dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Saudara ya, ayat yang kelima. Sebab setiap sepatu tentara yang beradab, oke, ayat yang keenam. Nah ini dia. Sebab seorang anak telah lahir. Siapa? Yesus ya. Seorang putra telah diberikan untuk siapa? Kita. Yang pertama, saya ingin terangkan satu-satu. Saudara. Dia adalah lambang pemerintahan di atas bahunya. Apa bicara lambang pemerintahan? Dia memiliki kuasa dan otoritas untuk semua dunia dan surga. Betul nggak saudara? Karena lambang pemerintahan di atas bahunya Yesus. Dialah pusat pemerintahan. Jadi saudara, kalau saudara tidak fokus kepada Yesus, saudara jelas-jelas akan kalah. Karena dia yang punya otoritas, dia yang punya kuasa, dia lambang pemerintahan, dia menentukan keputusan, dia luar biasa. Makanya saya rindu hari-hari ini saudara semakin fokuslah sama Yesus lah. Berapa harganya saya sering kasih tahu kan kuda aja harus pakai kacamata supaya dia gak stres ya lihat kanan kiri. Saudara sering stres karena lihat kanan kiri gak fokus sama Yesus. Sekarang udahlah, apapun kata orang, apapun ekstrimnya orang bilang lu ngerong-ngerong amat, peduli amat, wong saya ngerasain gunanya kok. Udah saya fokus aja sama Yesus lah. Betul nggak saudara? Karena dia lambang pemerintah, dia yang menentukan segala sesuatu. Dia punya otoritas, dia punya wewenang. Menghadirkan apa yang tidak ada menjadi ada, memutuskan. Saya bilang, kita bisa nggak men-stop bencana? Tapi kan firman Tuhan katakan bencana memang diizinkan. Kita punya, kalau kita benar-benar sepakat dengan Yesus lambang pemerintahan, kita bisa stop. Kenapa? Karena dia bisa hentikan badai, betul nggak? Selama dia dunia, dihentikan badai. Ini hari-hari ini, waduh, gimana ya dengan Lembang ya? Ini katanya di Bandung sekarang ini sebentar lagi akan ada banjir dan segala macam Lembang, sesar segala macam. Kita bisa kalau kita benar-benar sepakat dengan Yesus karena dia lambang pemerintahan. Ada firman lagi, tapi kan diizinkan ya. Memang firman Tuhan diizinkan bencana. Sebenarnya bencana itu bukan karena Tuhan, karena manusia yang tidak bisa mengelola alam dengan baik. Tapi kalau kita sepakat dengan surga, demi tujuan Allah harus terjadi. Saya bilang, saya doa supaya Lembang orang kita berdoa supaya orang diselamatkan. Jangan mereka mati sia-sia, betul nggak? Karena bencana. Dia lambang pemerintah. Yang kedua, dan namanya disebutkan orang penasehat. Apa? Ajaib. Kalau saudara cari di dunia ini konseling yang sudah ada psikolog, saudara bilang mau saya konsultasi sama penasehat ajaib, nggak ada saudara. Betul nggak? Kenapa? Psikologi
Konsultasinya bisa ya, bisa tidak, bisa berhasil, bisa enggak. Betul enggak saudara? Risiko gambling ada. Tapi kalau kau datang ke penasihat ajaib, kau pasti mendapatkan solusi dan jalan keluar. Apa yang dimaksud penasihat ajaib? Dia penuh hikmat. Kalau kau kekurangan hikmat, datang kepada dia. Dia penasihat ajaib. Tuhan, aku sudah bisnis ini nggak bisa nih. 2006 saya bisnis apa ya? Jangan tanya ke ahli bisnis. Boleh baca-baca, tapi dia tidak pernah bisa menjamin bisnismu berhasil. Tapi kalau kau datang ke penasihat ajaib dan kau mengalami hikmat, saya percaya pasti berhasil. Amin. Itu bedanya, saudara. Dan dia datang dalam hidup kita untuk memberikan hikmat. Yang ketiga apa? Allah yang perkasa. Tidak ada musuh yang sanggup mengalahkan. Dan kita bersyukur dia berkata, aku ada di pihakmu. Siapa yang bisa lawan? Itu buktinya gini, aku sangat perkasa anakku. Jangan takut, karena gak ada lawan yang bisa mengalahkan aku. Makanya firman, kalau aku ada di pihakmu, siapa yang bisa lawan kamu? Betul gak saudara? Sangat perkasa. Saudara punya Yesus, Allah yang perkasa. Terus selanjutnya, Bapa yang kekal. Kenapa saudara? Saya itu ngulik firman ini. Dulu kan istilah Bapa itu baru muncul di perjanjian baru. Betul gak? Di perjanjian lama itu gak ada. Allah yang ada. Betul gak? Allah. Jadi hubungan Bapa anak itu baru dieksplor. Itu di perjanjian baru. Kenapa dia dinubuatkan? Betul gak? Dengan kata Bapa. Saudara, bicara Bapa itu bicara Allah yang bertanggung jawab, berdaulat atas hidupmu. Dia yang menyediakan segala sesuatu. Dia provider. Jadi saudara, dia penyedia hidupmu, pemelihara hidupmu, amin. Jadi gak usah takut 2026, dia menyediakan, memelihara hidupku. Karena dia Bapa yang kekal, kasihnya kekal. Saudara, ya, justru pada saat-saat seperti ini Tuhan sangat-sangat ingin memberikan keistimewaan privilege yang luar biasa untuk anaknya. Saya mungkin akan bagikan firman yang saya dapat pewahyuan ketika saya bagi di Banjarbaru. Saudara. Makanya itu gak usah takut. Tapi sekali lagi, jangan kau berfungsi sebagai bapak. Dan bapak berfungsi, kau jadikan dia sebagai anak. Itu yang jadi masalah. Betul gak? Kau khawatir, kau takut. Aduh gimana. Padahal bapak lah. Dia yang akan mengambil cawan kepusinganmu. Betul gak? Kata Mazmur. Jadi kalau kau pusing-pusing, Tuhan lempar aja kepada bapak. Karena dia pasti bertanggung jawab dan berdaulat atas hidup. Amin. Yang selanjutnya, Raja Damai. Dia mau pastikan untuk menghadirkan kedamaian. Jadi apapun yang kita alami, sakit, pahit hati, iri hati, konflik batin, percayalah dia sanggup menghadirkan kedamaian. Pasti ada rekonsiliasi. Amin. Saudara, kita lihat bagaimana identitas Yesus. Padahal ini masih nubuat saudara. Tapi kelima julukan identitasnya itu betul-betul menjawab hidup kita sampai saat ini. Luar biasa. Kelahirannya dinubuatkan. Identitasnya dinubuatkan. Betul gak saudara? Yesus kita dahsyat dan ajaib. Dan itulah yang membuat Yesus adalah terang dunia. Dan dia adalah bukti kemuliaan Tuhan. Saya bilang ada banyak orang tanya kemuliaan Tuhan yang kayak gimana ya? Ada asap gitu. Buktinya siapa? Yesus. Amin. Yesus adalah bukti kemuliaan Tuhan dan dia terang. Kita lihat Yohanes ayat yang ketiga sampai kelima.
Saya akan bacakan dengan cepat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kalau kau terus ingin mengalami hidup, mari jadikan Yesus menjadi fokus atas hidupmu. Prioritas yang sungguh dalam hidupmu. Amin. Kita lihat Kolose 1 ayat 26. Ayat 27. Ini firman-firman yang meneguhkan tadi saudara ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus datang ke dunia itu dia membawa pengharapan. Kesuraman sudah di cut off, dipotong. Sekarang dia hadirkan pengharapan akan apa? Akan kemuliaan. Amin saudara. Tuhan sendiri yang berinisiatif supaya bumi ini diterang. Karena dia terang dunia. Ya, kita lihat Yesaya 42 ayat 16. Ini firman-firman yang saudara bisa diteguhkan ya. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membawa kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Jadi saya percaya karena dia terang dunia, dia akan menginisiasi, membawa orang-orang untuk mengenal dia. Amin. Berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Dikatakan di ayat terang, itulah yang hendak aku lakukan dan pasti akan kulaksanakan. Lewat hidup saudara dan saya percaya terang itu akan memancar dan orang-orang akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yohanes 3, 16 sudah tahu ya bahwa Tuhan mengasihi, nggak usah dibuka. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi, baca sama-sama, manusia lebih. Inilah cetakan dunia. Makanya itu saya selalu ingatkan kepada saudara. Walaupun Yesus sudah lahir sekalipun saat ini. Tapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan. Ya. Biar kita katakan enggak mau Tuhan, aku enggak suka kegelapan. Ya. Apa? Sebab perbuatan mereka jahat. Saudara lihat ada banyak orang yang bunuh diri, ya, banyak orang yang macam-macam, saudara. Ya, bahkan saya baca satu medsos gereja baptis malah saya ngomong sama Ibu Maya kemarin. Di Indonesia ini ada beberapa sinode yang menyetujui mereka bisa menikahkan antar sesama jenis. Kaget saya. Karena itu kita dengarnya di Belanda kan yang bisa. Tapi di Indonesia sudah declare, saudara. Bahkan ada sinode yang menyetujui bahwa itu bukan dosa. Ya, jadi Yesus bukan perempuan dan laki aja yang diciptakan. Ada banyak doktrin saya baca itu dan sinodenya menyetujui. Dan ada beberapa gereja yang sudah berafiliasi. Sehingga orang-orang Indonesia yang LGBT tidak perlu lagi ke Belanda untuk kawin. Bayangkan, manusia menyukai kegelapan. Saya rindu saudara tidak suka kegelapan. Amin. Ayat 20. 19, 20 ada. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci
terang. Kalau saudara suka kegelapan, saudara membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saudara, kenapa orang yang suka berbuat jahat, dia suka kegelapan supaya tidak nampak perbuatan jahatnya. Karena kalau dia kepada terang, terang itulah yang menampakkan, betul? Dia senang jadi, ya. Menutupi ayat 21. Selanjutnya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saya percaya kalau kita tahu bahwa Yesus terang dunia dan saya mau mengambil keputusan untuk hidup dalam terangnya, saya akan menjadi bukti kemuliaan Tuhan. Menjadi terang bagi banyak orang. Betul? Amin, saudara. Tuhan ingin bumi penuh kemuliaan kembali melalui Yesus dan menjadikan kita juga sebagai bukti kemuliaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada akhir zaman sistem dunia, sistem Babel mulai menguasai dunia. Orang mulai digiring untuk menjadi hamba uang. Ya, karena saingan Tuhan hanya mamon. Ya, ibadah segala macam, saudara, di gereja-gereja besar berantem hanya gara-gara uang. Sekarang kalau saudara lihat Natal di mana-mana penuh dengan door prize yang indah-indah. Saudara, emas batangan. Kalau kau orang Kristen yang tidak mengerti dasar keyakinanmu, kau akan pergi ke Natal yang satu, ke Natal yang lain hanya gara-gara cuan. Dan iblis mulai tahu bahwa anak-anak Tuhan juga cinta uang. Makanya supaya datang ke gereja dipancing dengan uang. Hati-hati. Bahkan ada satu gereja yang door prize-nya sepeda motor. Ribuan orang bisa datang. Sekarang bagaimana viral kehadiran Natal. Banyak pang-pang, banyak-banyak, gitulah ceritanya. Hati-hati. Itu bukti bahwa manusia masih menyukai kegelapan. Loh? Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus adalah terang dunia. Kalaupun kau punya masalah uang, Tuhan katakan tidak selamanya. Karena aku sudah ada di dalam hati. Aku akan stop. Aku akan timbulkan mujizat dalam hidupmu. Supaya kau bersorak-sorai. Amin. Tapi kalau dasar keyakinan kita nggak seperti itu, mana mungkin ya terjadilah apa yang kau imani, betul nggak? Terjadi itu. Jadi dasar keyakinan kita menentukan apa yang kita alami, betul? Kalau dasar keyakinan saya nggak bergantung dengan uang, saya bergantung dengan Tuhan. Kalau dasar keyakinan saya uang tidak memelihara hidup saya, tapi Tuhan memelihara hidup saya, Tuhan akan buat banyak langit terbuka. Tuhan skenario-nya dia buat supaya engkau dipelihara. Kemarin saya pergilah ya karena di area pengembangan saya masak babi lah saudara ya. Kosambi. Datang ke sana. Cik, kata si engkau yang jual babi. Aduh Cik, pusing Cik. Jam segini biasa sudah ludes Cik. Saya gak bisa main HP. Sekarang Cik, lihat Cik. Saya pikir emang saya Cina gitu. Lihat Cik ini babi saya. Aduh, saya bisa main HP. Kok? Jangan sedih, kok kan punya Yesus, saya bilang gitu. Kok gak dipelihara oleh babi ini? Kok dipelihara dengan oleh Tuhan? Oh bener ya Ci ya? Iya, bisa aja babi ini gak laku. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati Koko. Oh bener Ci, saya imanin itu Ci. Jadi saya lupa. Mak minta lah yang beli babinya saudara. Saudara lihat, kata-kata penguatan seperti itu mungkin sepele. Tapi itu membuat dia kaget. Iya ya, karena banyak anak Tuhan tidak mengerti bahwa Yesus sudah lahir dalam hidupnya. Dia pikir kesuraman dia akan alami selamanya. Tapi hari ini ada kabar baik, tidak selamanya. Amin, mari kita bangkit berdiri. Gimana sukri. Kita puji Tuhan lagu tadi sekali Yesus selamanya. Saya rindu supaya Bapak Ibu
semakin sulit masalah tahun-tahun ini, semakin fokus kepada Yesus. Karena dia sudah dinubuatkan dan dia berkata, tidak selamanya kesuramanmu. Aku akan menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar seperti orang pada waktu panen dan orang membagi-bagi jarahan. Dialah yang menimbulkan sukacita yang besar karena kuk dan gandarmu sudah dipatahkan. Ada kemenangan militer yang sangat dahsyat sehingga kita bersukacita karena kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dialah lambang pemerintahan. Dialah penasehat ajaib. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Luar biasa. Komplit. Dan dia tidak jauh. Dia ada dalam hidup kita. Memastikan bahwa kita mengalami terang Tuhan. Dan kehidupan Tuhan ada dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Ada pengharapan. Yes, tidak akan pernah hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Dan Dia sudah bersama-sama dengan engkau. Dan terang itu adalah hidup manusia. Kau mengalami kehidupan terang Kristus. Dia penasehat ajaib, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai, Dia lambang pemerintahan. Percayalah Dia terus akan bekerja atas hidupmu supaya terang Tuhan nyata atasmu. Dan terang itu menerangi sekelilingmu, menerangi keluargamu, menerangi kota ini, menerangi bangsa ini, dan menerangi bangsa-bangsa. Semakin kuat, semakin besar terang bekerja. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kesuraman, tidak ada lagi kuk dan gandar yang kuat, yang berat. Di dalam nama Yesus terang sudah bersinar atas hidup kita semua. Dan biarlah terang itu semakin besar, semakin besar. Kehidupan Tuhan semakin nyata, semakin nyata. Supaya dimanapun saudaraku Bapak Ibu berada, engkau menjadi bukti kemuliaan Tuhan. Menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alamat, menjadi kemah Allah yang terus mengalirkan terang. Karena Yesus yang ada di dalam diri kita, itu adalah terang dunia.
Pulang dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan terang yang sudah semakin besar atas hidupmu. Itulah yang memimpin menolong kau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Single berusia 50 tahun ke atas untuk ikut di dalam acara tutup tahun. Kita mengadakan kegiatan bersama dengan teman-teman yang lain pada tanggal 20 Desember hari Sabtu di Hutan Pinus, Lembang. Komunitas Golden Age adalah komunitas di mana para wanita Allah berkumpul untuk saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi di dalam aktivitas kami yang dilakukan. Untuk itu kami mengajak semua rekan-rekan wanita berusia 50 tahun ke atas untuk bergabung dengan komunitas Golden Age. Dengan kontak person seperti tertera di layar. Kami menunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Pak Ujang, usia 58 tahun. Nama saya Ibu Iik, usia 67 tahun. Perkenalkan, nama saya Imas Rohaiti Soisa, umur 63 tahun. Nama saya Dwi Prawan Purwanda SPD, usia saya 66 tahun. Nama saya Amos Soisa, usia 67 tahun. Yang saya syukuri dalam hidup saya sekarang ini, satu kesehatan, kekuatan. Bersyukur dan semangat. Ya, kerinduan saya itu berdampak bagi sesama. Saya mau bergabung dengan Persekutuan Kaleb Deborah karena ini adalah suatu wadah di mana kita saling menguatkan satu sama lain dan dapat bersukacita di dalam usia senja. Di dalam Kaleb Deborah ini, kita lakukan itu, kita saling berdoa, saling menguatkan, dan saling menghibur. Saling mensupport juga. Memuji dan memuliakan Tuhan, serta untuk memberikan kekuatan, semangat bagi saudara-saudara di Kaleb Deborah. Oh, luar biasa. Kalau udah persekutuan udah Kaleb Deborah, sukacita karena luar biasa semangat dan juga bagaimana Tuhan memperlengkapi semuanya dan mengurapi kami semua di usia senja. Luar biasa. Persekutuan Kaleb Deborah harus tetap ada untuk menjalin komunitas silaturahmi lebih baik. Untuk yang masih belum bergabung, pertama-tama mungkin nanti saya mendoakan, mengajak, dan marilah kita dengan usia yang sekarang Tuhan berikan, di usia emas ini kita bergabung di dalam Persekutuan Kaleb Deborah. Saran saya untuk saudara-saudara seiman saya, mari jangan takut dengan usia kita, usia emas ini, usia yang benar-benar harus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetap semangat. Ayo kita sama-sama bergabung di Natal Kaleb dan Deborah.
nikmati sukacita dan kebersamaan dalam Tuhan. Ditunggu kehadirannya ya. Puji Tuhan ya, diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, pastinya ya kita sangat-sangat diberkati bahwa tidak selamanya ada kesuraman ya, karena terang Tuhan sudah datang dan terang itu ada di dalam kita, makanya kita percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Kristus ya. Kita mau terus menyatakan terang itu ya kepada banyak orang lewat hidup kita. Baik, saya mau bacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Jadwal kebaktian keluarga tanggal 14 Desember untuk setiap petugasnya. Song leadernya Bapak Medi, singernya Ibu Mian, musiknya Bapak